Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua di The City Light Purwokerto, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Senang rasanya saya berjumpa dengan kalian semua. Saya rasa kalian muka-mukanya ceria semua. Dan saya bersyukur walaupun di luar sana hujan, tapi kita bersyukur kalau Tuhan memberikan hak istimewa yang tidak dilewatkan. Pada sore hari ini, saya mengajak teman-teman juga untuk rasanya untuk menghangatkan suasana. Kita akan bangkit berdiri untuk saling sapa kanan kiri saudara. Nanti habis ini kita bisa menghangatkan dengan kopi ya. Oke, ibadah pada sore hari ini disertai dengan perjamuan kudus dan firman Tuhan pada sore hari ini dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Louis Sutopo. Berikan tepuk tangan. Oke. Dan sudah kita nggak perlu lama-lama lagi, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Dan di belakang saya ada Bro Leo, Agnes, Betty, Vita, dan siapa itu gendut? Siapa? Pak El, Jimmy, dan Oho. Sudah siap belum nih, Leo? Oh udah, ternyata sudah siap semua. Dan kita mau sambut Betty dan The City Light Band. Mari siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama, sujud dan terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat beribadah kembali dalam ibadah pada sore hari ini. Saudara-saudara, SMA Soteria Mahardika termasuk sekolah internasional dengan 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Ya, mungkin ada yang bertanya, kok bisa jadi sekolah internasional dengan 3 bahasa? Nah, perlu diketahui yang membantu mengurus sekolah ini adalah Bapak Dwi Yuliantoro, PhD, yang tinggal di Amerika. Dia ini menantunya Pak Rudi, Pendeta Rudi Cilacap, ya. Dan Pak Dwi ini sudah mendirikan 3 sekolah di Dirgantara di daerah Solo, saudara-saudara. Dan Soteria Mahardika ini adalah yang keempat, yang dibantu pengaturannya oleh tim Pak Dwi ini. Ini orangnya ya, Pak Dwi itu. Dia tinggal di Amerika. Waktu kami mengadakan workshop dan pertemuan dengan kepala sekolah se-Banyumas, dia sengaja hadir dari Amerika hanya untuk 5 hari. Mengurus sekolah lalu balik lagi. Saudara-saudara, dan pendaftaran resmi untuk tahun ajaran 2026-2027 untuk gelombang pertama dibuka mulai hari ini 1 Februari sampai 22 Februari. Di gelombang pertama ini ada diskon 50% untuk siswa baru. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu ada memiliki anak-anak remaja yang berminat untuk masuk di SMA Soteria Mahardika, bisa menghubungi Saudari Terang ya, atau pendaftaran bisa lewat chat admin atau scan gambar ini. Gambar ini ya. Scan ini ada barcode-nya, bisa scan di situ. Brosur-brosur sedang ditambah, dipersiapkan ya, dan saya mohon supaya Bapak Ibu bisa terus mendukung dalam doa untuk SMA Mahardika ini yang akan mulai beroperasi. Pembangunan juga sedang berjalan terus. Hari-hari ini sedang menyelesaikan finishing. Penyerahan gedung tanggal 5 Februari. Lalu pihak yayasan akan membuka open house tanggal 12 Februari di SMA Soteria Mahardika. Mungkin tanggal 12 ada yang kepingin lihat open house-nya seperti apa, dipersilahkan ke STT Soteria. Open house dimulai pukul 9 kalau nggak salah ya, sampai selesai. Nah, itu sedikit pengumuman tentang SMA Mahardika yang akan dimulai di Kota Purwokerto. Nah, saudara-saudara, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul beda tetapi bisa tetap bersatu. Ya, beda. Tiap orang tidak sama. Suami, istri, orang tua, anak, saudara dan saudara semuanya tidak bisa sama. Kita punya pemikiran masing-masing, kita punya pendapat masing-masing, dan tentunya dengan pemikiran dan pendapat yang kita miliki itu seringkali membuat sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi dari pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang kita miliki itu ternyata bisa dipersatukan tanpa melalui hal-hal yang rumit. Saudara-saudara, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan bangsa Indonesia ini melambangkan persatuan dalam keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Meskipun berbeda tetapi tetap menjadi satu kesatuan bangsa dan negara NKRI. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini dipandang sebagai anugerah Tuhan yang memperkaya bangsa
Karena apa? Karena persatuan itu indah. Kalau saudara melihat keluarga yang bersatu, tentunya kita bahagia. Kita akan berkata keluarga itu bahagia. Ya, kalau kita melihat kelompok sel yang bersatu, kita juga akan berkata ini kelompok sel yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat gereja yang bersatu, kita juga akan berkata gereja ini gereja yang diberkati oleh Tuhan. Jadi persatuan itu indah. Persatuan itu memungkinkan semua kelompok masyarakat hidup berdampingan dengan damai, dengan aman, dengan tentram, saling menghargai dan menunjukkan sebuah keutuhan, kebersamaan. Saudara-saudara, ketika kita bersatu, pasti ada tantangan yang kita hadapi. Tapi tantangan itu bisa diatasi bersama dan lebih mudah diselesaikan kalau kita bersatu. Kalau suami istri jalan sendiri, ya, punya pemikiran sendiri, tidak bisa bersatu, saat menghadapi masalah, dia juga tidak akan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Tapi ketika suami istri, keluarga, orang tua anak bersatu, penyelesaian di dalam keluarga itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara, persatuan membuat kita juga untuk mudah bekerja sama. Kalau kita bersatu, kita akan melakukan tugas itu bersama-sama sehingga tercapai tujuan kita. Dan persatuan itu juga membuat kita memiliki hati yang teguh untuk hidup bersama dan menghindari perpecahan. Jadi persatuan itu membuat kita menjaga diri baik-baik supaya tidak terjadi perpecahan. Dan dalam persekutuan itu kita akan saling mengalah, saling menghargai karena kita tahu persekutuan di mana kita berada tidak menyukai perpecahan. Haleluya. Kolose 3 ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi keindahan sebuah persatuan terletak pada kemampuan untuk menyatukan berbagai perbedaan. Menyatukan berbagai suku, menyatukan berbagai agama, menyatukan berbagai bahasa, menyatukan berbagai adat istiadat menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Dan sebuah persatuan dapat tercapai bila kita dapat saling menerima, saling menghargai perbedaan, serta pendapat dan latar belakang seseorang yang membuat kehidupan sosial lebih baik lagi. Haleluya, saudara-saudara. Itulah persatuan yang indah yang kita inginkan. Ya, ada seorang hamba Tuhan, satu hari dia berkunjung ke sebuah desa dan dia melihat di desa itu mungkin di tengah sawah ada baling-baling, kitiran kalau orang sini katakan ya, kitiran. Kitiran itu kan muter terus ya kalau ada angin. Nah, di baling-baling itu ada tulisan Allah itu kasih. Lalu pendeta ini bertanya pada pemilik baling-baling itu, mengapa engkau menulis ayat yang indah, Allah itu kasih di baling-baling itu? Saya kira hal itu kurang baik dan kurang sopan. Mengapa? Karena baling-baling itu akan terus berputar, ditiup angin. Dan dengan demikian seolah-olah menyatakan bahwa kasih Allah itu juga terus berputar. Ya, tidak berhenti, terus berputar, bergerak, berubah sesuai tiupan angin. Pemilik baling-baling itu tersenyum dan menjawab, Pak Pendeta salah. Justru saya mempunyai pendapat yang berbeda dengan Bapak. Ya, saya sengaja menuliskan ayat yang indah itu pada baling-baling untuk menyatakan bahwa kasih Allah tetap ada dan tidak pernah berubah. Pada saat angin sepoi-sepoi, Allah itu kasih. Ketika angin keras datang,
Ketika badai menimpa, Allah itu kasih. Di tengah kehidupan yang tenang, Allah itu kasih. Di tengah kehidupan dengan gelombang kehidupan yang berat, cobaan yang berat, cobaan yang dahsyat, Allah itu tetap kasih. Saudara-saudara, kasih Allah tidak pernah berubah. Sepanjang hidup yang sudah kita lewati, kasih Allah tetap ada bagi saudara dan saya. Saat kita melakukan hal yang tidak menyenangkan, saat kita melakukan hal yang kurang berkenan di hadapan Allah, Allah tetap kasih. Mengasihi saudara, mengasihi saya. Coba kalau Allah tidak mengasihi kita, lalu menghentikan malam, ya, menghentikan siang, mungkin kita akan risau, ya, kita akan galau. Beberapa waktu yang lalu atau dalam minggu-minggu ini di TikTok itu kan ada pengumuman, ya, Indonesia akan mengalami keadaan darurat beberapa hari. Selama 7 hari, 7 malam tidak ada listrik, semuanya akan mati padam dan ini membuat orang panik. Saudara-saudara, baru ada pengumuman listrik mati, besok paginya rumah saya tuh di PH dari pagi jam 7 lampu mati sampai jam 5 sore. Lalu saya pikir, apa ini sudah dimulai ya mati lampunya? Kenapa kok semua jadi nggak bisa bergerak? Di grup perumahan itu tanya, ada apa ini? Kok lampu mati? Air nggak bisa jalan dan macam-macam. Saya sampai berpikir, Tuhan, apa ini toh rencananya yang mau listrik mati 7 hari 7 malam di Indonesia? Ternyata enggak, jam 5 sorenya lampu itu nyala lagi. Nah, saudara-saudara, manusia seringkali panik dan tidak menilai lebih dahulu apa yang terjadi. Saudara-saudara, Allah itu kasih. Kasihnya itu tidak pernah berubah. Yang sering berubah adalah kasih kita kepada Allah. Kita sering menunjukkan ketidakpuasan. Kita sering menunjukkan kemarahan yang sebenarnya ditujukan kepada manusia. Tetapi ketahuilah, apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Karena kita tidak puas, kita enggak terima, ya. Kita melihat orang lain lebih bahagia. Kenapa aku kok seperti ini? Enggak terima. Itu kita bukan marah kepada manusia, tapi kita marah kepada Allah. Saudara-saudara, saat kita merasa tidak puas, kita gampang menyalahkan orang lain. Kita gampang menyalahkan Tuhan. Pernahkah saat kita merasa tidak puas, kita memeriksa diri kita? Mengapa hal ini terjadi atas hidup kita? Mengapa aku harus mengalami ketidakpuasan dalam hidupku? Saat kita merasa tidak puas, kita harus memeriksa diri, mengoreksi diri sendiri, dan daripada kita menyalahkan orang lain. Saudara-saudara, kasih Allah itu tidak pernah berubah. Yang sering berubah adalah kasih kita kepada Allah. Saat kita mengalami masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam gereja, orang yang menyatakan mengasihi Allah mulai timbul tenggelam. Ya, ketika kita memiliki kasih Allah yang baik dan penuh dalam hidup kita, biarpun tingkah pola kita seringkali tidak menyenangkan Tuhan, sebagai Allah yang penuh kasih, Allah tetap membuktikan kasih-Nya kepada saudara dan saya dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara, Allah itu kudus. Sebagai orang-orang pilihan Allah, kita juga harus kudus. Orang yang dikuduskan dan dikasihi Allah adalah orang yang menjalani kehidupan yang baik dan menjauhkan yang tidak benar. Manusia dituntut untuk hidup benar, hidup jujur, hidup adil, hidup bertanggung jawab, dan dilarang untuk menindas sesamanya, tidak mempersulit sesamanya. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Karena untuk melakukan itu, kita harus banyak mengeluarkan pengorbanan, korban perasaan, ya, korban menekan kemarahan dan lain-lainnya. Saudara-saudara, orang yang dikuduskan dan kasih Allah akan berusaha dan memiliki
belas kasihan dalam hidupnya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan lain-lainnya. Hal-hal yang positif, yang indah, itu harus kita miliki. Nah, kasih merupakan tanda orang yang memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kasih membuat kita bersikap sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, ya. Dan kasih membuat kita memiliki hidup yang sopan, tidak kasar. Saudara-saudara, kasih harus mendorong kita semua untuk membawa sesama kita ke arah yang benar dan ke persatuan yang diberkati oleh Tuhan. 4 istilah kasih dalam bahasa Yunani, ya. Yang pertama yaitu philia atau phileo. Itu kasih persahabatan, kasih antara 2 orang sahabat. Ya, ada kasih storge, kasih yang terjadi karena pertalian darah, kasih kekeluargaan, kasih antara orang tua dan anak, saudara dengan saudara, atau sebaliknya. Ada kasih eros. Kasih eros ini kasih asmara, kasih antara pria dan wanita, kasih orang yang lagi jatuh cinta, dan kasih yang lebih banyak didorong oleh hawa nafsu. Ya, dan ketika kasih ini merupakan kasih manusia yang bisa mempersatukan, tapi juga bisa memecah belah berdasarkan keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan. Kasih agape adalah kasih ilahi, kasih tanpa pamrih. Kasih agape, kasih Allah kepada manusia. Kasih itu mempersatukan, kasih itu penuh pengorbanan. Kasih Allah beda dengan kasih manusia. Kasih manusia bisa habis, tapi kasih Allah dari dulu sampai sekarang tidak pernah habis. Kalau saudara memikirkan masa kecil saudara sampai saat ini, kasih itu terus berlangsung. Ya, kasih itu terus berlangsung. Kalau saya ingat dulu waktu saya kecil di Surabaya, ikut orang tua saya sebagai hamba Tuhan, dia bukan hamba Tuhan yang berkecukupan. Seringkali kita makan mengalami kesulitan. Telur 1 dipakai untuk 5 anak. Bisa dibayangkan, dikocok yang lama. Sampai digoreng bleber lalu dibagi 5. Tapi kita bersyukur. Semuanya itu menunjukkan bahwa kasih Allah tidak pernah berhenti. Ternyata sampai saat ini saya merasakan kasih Allah itu terus mengalir. Saudara-saudara, bagaimana caranya agar kita dapat bersatu? Ya, yang pertama, hidup dalam kasih. Efesus pasal 5 ayat 2 mengatakan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih harus jadi pakaian yang kita kenakan setiap hari. Kasih itu harus jadi baju kita, saudara-saudara. Ya, Allah itu kasih, sehingga para pengikut Tuhan Yesus harus hidup dalam kasih dan memiliki kasih. Kita adalah anak-anak Allah, dan hanya karena kasih Allah saja kita diangkat, kita diselamatkan, agar kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sehingga semua sifat yang lama digantikan dengan sifat yang baru, sifat ilahi dari Allah. Jadi anak Allah yang dikasih bukan jadi anak Allah yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dan merugikan orang lain. Saudara-saudara, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Tidak ada kasih yang lebih besar, lebih mulia daripada kasih Kristus. Dia membeli saudara dan saya dengan harga yang mahal, dengan darahnya, ya, dan dia sudah membayar lunas. Karena itu kita harus hidup dalam kasih, karena kasih merupakan faktor penting dalam kehidupan Kristen. Orang yang hidup dalam kasih tidak akan melawan kehendak Allah,
tapi akan belajar untuk taat, patuh pada kehendak Allah. Dan hidup dalam kasih seperti orang mengenakan pakaian. Jadi kemana saja kita pergi, hidup kita ini memancarkan kasih Allah. Dan orang yang hidup dalam kasih tidak takut untuk berkorban. Kasih membuat kita rela untuk berkorban. Haleluya, saudara-saudara. Yang kedua, persatuan dalam kasih. Ya, persatuan dalam kasih. Gereja yang bersatu, gereja yang dapat menarik hadirat Allah. Ya, gereja yang bersatu adalah gereja yang dapat menarik hadirat Allah. Kita tidak bisa menarik hadirat Allah kalau di antara kita tidak bisa bersatu. Persatuan dalam kasih harus menjadi kerinduan semua pengikut Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang suka marah, suka tersinggung, suka ngambek, ya, itu sama seperti orang yang tidak memiliki kasih. Gereja Tuhan bukan terdiri dari 1-2 orang, tetapi gereja Tuhan terdiri dari berbagai golongan manusia, berbagai latar belakang yang berbeda, dan gereja Tuhan digambarkan sebagai satu tubuh dengan banyak anggota tubuh. Karena itu kita saling membutuhkan dan kita saling bekerja sama untuk tetap bersama dengan Tuhan dan tetap memiliki kasih Tuhan. Jadi gereja yang bersatu adalah gereja yang dapat menarik hadirat Tuhan. Jadi persatuan merupakan syarat mutlak untuk kehadiran Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Yang kedua, persatuan dalam kasih ini, kasih itu tidak boleh pura-pura. Ya, kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih itu tidak boleh munafik. Memiliki kasih, kita tidak akan merugikan orang lain. Ayat itu mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kasih itu mempersatukan satu dengan yang lain. Kasih yang kita miliki harus terus berkembang. Kasih yang tidak berkembang menandakan pengikut Tuhan Yesus itu tidak bertumbuh. Saudara-saudara, dalam menjalin persatuan, seringkali diperlukan pengorbanan-pengorbanan. Mengorbankan ego kita terutama. Seringkali kita tidak bisa mengorbankan ego ini. Karena kita berpikir aku lebih baik daripada orang lain. Ya, orang yang menjaga persatuan tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri. Dia memikirkan orang lain. Hanya tahu kepentingan diri kita. Tapi kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Itu namanya sebuah persatuan. Persatuan bukan sekedar jabat tangan, ya. Tadi dianjurkan supaya keluar dari bangku berjabat tangan, hanya itu saja. Tapi tidak, persatuan berarti kita saling berbagi beban, saling berbagi berkat, sehingga kita semua bisa bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Orang yang tidak bisa bersatu, tidak bisa menjaga persatuan, dapat dipastikan tidak dapat mengalahkan musuh-musuh yang menghadang kehidupan rohaninya. Haleluya, saudara-saudara. Dan yang ketiga, orang yang hidup dalam kasih, dia akan melayani juga dalam kasih. Ya, melayani dalam kasih. Ini merupakan bagian hidup kekristenan yang sangat penting, terpenting. Karena dengan melayani sesama, hidup kita akan berdampak dan menjadi berkat. Bagaimana hidup dapat berdampak dan menjadi berkat? Kalau saudara membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 13, dikatakan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jiwa Kristus adalah jiwa melayani. Kristus melayani saudara dan saya dengan kasihnya sampai pada akhirnya. Jadi tiap-tiap orang punya kemampuan, punya talenta. Nah, kapan kita mau menggunakan kemampuan kita, talenta kita? Bila kemampuan talenta itu digunakan dengan kasih, kemampuan dan talenta itu akan memberkati banyak orang. Tapi bila kemampuan dan talenta itu kita pendam,
kita tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, saudara-saudara. Itulah yang harus kita lakukan, ya. Kita harus memiliki kasih yang tidak pernah berhenti, seperti kasih Kristus yang tidak pernah berhenti. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang selalu mempersatukan kami di gereja ini. Sehingga kami dapat saling mendukung, saling memberi semangat, saling memperhatikan, saling menasehati. Walaupun sering kami berbeda pendapat, tetapi Tuhan tetap mempersatukan kami dengan kasih ilahi. Sehingga kami dapat menjaga gereja Tuhan yang kuat dan kami bisa memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan, berilah kami roh yang penuh dengan pengampunan. Berilah kepada kami roh yang kudus, supaya kami tidak memiliki dendam, sakit hati dalam hidup ini, tapi kami boleh memiliki hati yang penuh dengan limpah kasih Allah. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Layakkan dan kuduskan hidup ini, agar persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dapat menjadi kekuatan yang baru dan memberkati hidup kami. Kami dikuatkan melalui persekutuan ini. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang membuat kami dapat lebih mempererat persekutuan kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Biarlah kasih yang melimpah, kasih agape, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang selalu melakukan yang terbaik bagi sesama kami, tetap kami miliki. Dan biarlah kami boleh terus bertambah-tambah, berkelimpahan dalam kasih, sehingga kami dapat menjadi anggota tubuh Kristus yang bersatu. Walaupun mungkin banyak perbedaan, tapi perbedaan tidak membuat kami berpisah, tapi tetap bersatu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati ibadah ini. Dan kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sujud dan